Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 PKLU. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawah, Litik Sarjana Teologia. Ungkapan situasi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak binalayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang, gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lansia lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dalam kasih, serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu. Menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan, penuh sukacita sembari menanam, menyiram dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Selamat
Marilah kita menerima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami. Teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.
Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kasih karuniamu Engkau berikan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami
di dalam membaca dan menghayati kebenaran firman-Mu, supaya kami senantiasa hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yakni surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita di zaman ini, tentu saja bahwa kita selalu mengingat ada segala karya Allah yang telah berlangsung di dalam kehidupan dunia ini, lewat keberadaan alam semesta, dan juga di dalam segala sesuatu yang telah Allah kerjakan untuk terus memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, yaitu yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka di dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan, kita senantiasa juga kehidupan kita di dalam keadaan apapun, dalam situasi yang sangat genting sekalipun, kita selalu percaya bahwa ada pekerjaan Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita manusia. Dalam setiap pekerjaan Allah, bahkan itu di dalam situasi yang genting sekalipun, yang sangat menakutkan,
yang menggetarkan hati, yang seakan-akan bahwa hari esok itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dimana kita dapat hidup yang dirasakan dengan penuh ketentraman, dengan penuh kesenangan, kegembiraan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah selalu ada dan Dia menyatakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu maka dalam kehidupan kita saat ini yang masih terus perlu kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing, bahwa masih adakah ungkapan-ungkapan di dalam kehidupan kita untuk menggambarkan bahwa Allah yang Maha Besar hadir di dalam kehidupan kita dan Dia melakukan segala tindakan dan perbuatannya, sehingga dengan demikian bahwa selalu ada pengakuan sebagai kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga dengan demikian bahwa dari setiap kesaksian itu juga akan membuktikan kepada orang lain Tuhan kita melalui kehendak firman-Nya membimbing kita, dan lewat perbuatan-perbuatan kita menunjukkan bahwa Dia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang hidup dan terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita hendak memberikan juga suatu penjelasan, dan dapat dikatakan bahwa surat Ibrani ini memberikan kembali penegasan-penegasan di dalam kehidupan umat Tuhan, di mana dalam keberadaan orang-orang Yahudi, mereka masih berada di dalam suatu anggapan, yakni orang yang diurapi, yang dikatakan sebagai Mesias, belum mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Dan mereka menganggap bahwa orang yang diurapi, yang mereka mendengar sejak pemberitaan para nabi sampai kepada kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka pun belum memiliki suatu pengakuan bahwa benar Yesus Kristus itu adalah Mesias, Juru Selamat yang menyelamatkan mereka
di dalam kehidupan dunia ini, khususnya tentang perilaku-perilaku kehidupan yang berdosa. Dan dengan demikian, maka Ibrani perlu untuk menyampaikan sebagaimana yang dikatakan bahwa Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Mau di sini menjelaskan kepada kita di dalam bacaan ini disampaikan bahwa Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada bangsa Israel atau nenek moyang bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Dan tentu itu semua sudah disampaikan bahwa akan ada seorang Mesias yang diurapi untuk menjadi juru selamat, penebus dosa. Dan itu di mana bahwa sesungguhnya harus juga dibawa kepada kehidupan mereka pada zaman akhir ini, yaitu ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan hal seperti ini dipahami bahwa mereka sendiri belum menganggap Yesus, orang yang diurapi itu, sebagai anak Allah yang hadir dan memberikan segala kehidupan damai dan sejahtera kepada mereka. Yang seharusnya mereka memahami bahwa mereka sudah di dalam akhir zaman atau ada di dalam zaman akhir, dan dengan demikian mau mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar anak Allah yang menebus dosa manusia, yang menyelamatkan manusia dari kehidupan dunia ini. Karena di situ juga dikatakan bahwa dia sendiri telah ditetapkan sebagaimana juga telah menerima segala yang ada, artinya kekuasaan di dalam dunia ini. Sehingga ini juga mau menggambarkan bahwa dia punya kekuasaan yang besar dalam kehidupan dunia. Bahkan ini juga diberikan kembali penegasannya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dengan hal seperti ini mau menegaskan kepada kita bahwa alam semesta ini juga merupakan milik dari Yesus Kristus. Dia berkuasa atas alam semesta ini karena dia yang menciptakan. Maka ini mau membawa pengertian yang sungguh kepada setiap umat Tuhan, bahwa mereka pun merupakan ciptaannya dan mereka harus sungguh-sungguh hidup dalam kuasa dan kehendaknya. Karena manusia adalah bagian
dari alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya disampaikan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Maka sebenarnya ketika kita melihat segala pengenalan kita tentang Yesus Kristus, disitulah kita mengenal tentang Allah. Segala perbuatannya, semua tindakannya, apa yang dia lakukan dalam perhatiannya, apa yang juga dia lakukan, dia berikan, akan sampai kepada kehidupannya. Puncak untuk di mana dia mau menyampaikan tentang gambar Allah yang penuh kasih. Itu semua ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan itu juga yang disampaikan bahwa firman yang telah menjadi manusia. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka dengan demikian, setiap perkataan-perkataannya itu senantiasa ada di sana kehendak Tuhan yang penuh kekuasaan. Oleh karena itu, dalam keseluruhan perkataan dan perbuatan di dalam karya Yesus Kristus, disitulah merupakan wujud dari Allah dan cahaya kemuliaan Allah. Dan juga disampaikan, lewat dialah penyucian dosa itu dikerjakannya. Sehingga ia pun kemudian duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Kita juga bisa mengingat apa yang disampaikan juga dalam surat-surat Rasul Paulus. Selalu memberikan gambaran dari kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Bahwa ketika ia taat, dia setia, dia melakukan segala perbuatannya itu di dalam karya Allah, maka dengan demikian siapa yang percaya kepadanya, mereka juga akan mengalami segala kemuliaan itu. Mereka akan memperolehnya sebagaimana Kristus memperolehnya, duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Maka bagi kehidupan orang percaya, mereka akan memperolehnya juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Ibrani mengatakan bahwa dia jauh lebih tinggi dari malaikat. Dan nama yang dikaruniakan kepadanya itu jauh lebih indah dari nama mereka. Kita tahu malaikat itu juga merupakan makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Dan mereka jugalah yang selalu menyampaikan berbagai berita-berita. Ketika Yesus lahir, ada malaikat yang datang dan menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan dia disebut sebagai Immanuel, sebagai penebus dosa, juru selamat. Tetapi dikatakan dia lebih tinggi dari mereka.
Sehingga tidak dikatakan bahwa ketika dia datang ke bumi ini, dia harus sama dengan manusia. Lalu dikatakan dia rendah dari malaikat. Mungkin banyak anggapan-anggapan seperti itu. Dia hanya orang biasa. Yesus adalah manusia biasa yang tinggal bersama dengan manusia. Dan ketika orang mengukur hanya dengan kehidupan moralnya, lalu dikatakan dia hanya manusia biasa dan super. Ini yang mau dihilangkan oleh Ibrani di dalam suratnya ini. Untuk mau mengatakan bahwa dia lebih tinggi dari malaikat itu. Dan juga namanya yang adalah Yesus itu lebih indah dari nama-nama malaikat yang kita tahu. Di dalam Alkitab ada Gabriel, ada Mikael. Namanya itu lebih tinggi dari nama-nama itu. Oleh karena itu, maka mau dikatakan tidak ada yang bisa disamakan dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan alam semesta ini, bahkan di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hal seperti ini maka mau disampaikan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi Yesus Kristus. Maka dengan demikian ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Bahkan itu juga berbagai berita-berita yang sampai, baik yang kita baca atau yang kita dengarkan. Sehingga dengan demikian, maka muncullah yang dikatakan nabi-nabi palsu. Mereka juga bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Tetapi sesungguhnya bahwa kita perlu untuk mengamati dengan baik. Dan kita ikut sertakan kehidupan rohani kita yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Supaya dengan demikian tidak terjebak dengan ajaran-ajaran, dengan berita-berita yang menyesatkan. Demikian juga bahwa kalau kita melihat keberadaan alam semesta ini dengan berbagai goncangan-goncangan yang terjadi, maka kita pun selalu mengingat kita ada di zaman akhir atau akhir zaman. Sehingga kesadaran diri kita adalah bahwa kita pun sedang menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Dan kedatangannya itu menjadi sesuatu kekuatan untuk kehidupan kita. Untuk kita tetap berpegang dan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan demikian dalam kehidupan kita ini mari segala sesuatu hidup kita selalu dikendalikan oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Kita selalu akan melihat bahwa bagaimana Tuhan berbicara kepada kita hingga saat ini bagi kita. Melalui setiap firman Tuhan itulah yang dimana bahwa kita mau mengakui dan kita mau percaya, kita menemukan segala kasih Allah, karunia Allah, kehidupan yang harus kita kerjakan dan sesuai dengan kebenaran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada saat ini dalam
ulang tahun PKLU yang ke-10, kita juga mau untuk bersama-sama menghayati tentang kehidupan pelayanan kaum lanjut usia. Mereka pun tetap diberikan kekuatan, kesegaran oleh Allah di dalam kehidupan, baik di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah keluarga. Teristimewa bahwa kaum lanjut usia adalah sosok yang tepat untuk menegaskan pengakuan tentang Yesus Kristus yang tidak berubah sekalipun zaman dan keadaan mengalami perubahan. Kaum lanjut usia selalu membuktikan di dalam kehidupan bahwa ia sungguh-sungguh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga sekalipun dengan usia yang semakin tua, selalu mengajarkan arti kesetiaan Allah di tengah-tengah kehidupannya bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Di dalam setiap kehidupan hingga di masa lanjut usia, berikan kesaksian kepada anak-anak dan cucu-cucu bahwa tidak ada apapun di dalam dunia ini yang mampu untuk diandalkan atau memberikan diri untuk supaya mengandalkan sesuatu dalam dunia sehingga memberikan kekuatan, kesegaran, kesukaan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu, ajaklah keluarga untuk tetap tinggal di dalam Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Karena dari setiap kehidupan apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepadanya, bahkan di dalam menghadapi segala goncangan-goncangan bumi ini, dunia ini, alam semesta ini, bahkan juga itu goncangan-goncangan dari setiap kehidupan yang kita jalani, kita tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa dan memberikan kesanggupan bagi kehidupan kita untuk terus melangkah, bekerja, menghasilkan segala sesuatu bermakna bagi kehidupan keluarga dan banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan membimbing dan menolong kami, sehingga kami juga terus berada dengan kehidupan kami masing-masing hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan-Mu tidak pernah habis-habisnya di tengah-tengah berbagai situasi dan keadaan hidup kami. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan diri kami. Dan kami percaya segala tindakan-Mu selalu membawa kami untuk ada dalam ketenangan, ketentraman, bahkan juga segala kebahagiaan yang ingin kami raih di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sehati untuk mendoakan keberadaan seluruh gereja-gereja Tuhan dalam pemberitaan Injil dimanapun berada. Biarlah kami selalu mengumandangkan untuk kehidupan seluruh umat manusia bahkan alam semesta ini, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa, yang menguasai alam semesta dan bahkan kehidupan kami manusia. Kami berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan juga berkati kami di mana saja kami berada dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami yakin ya Tuhan, ketika hidup kami penuh di dalam persekutuan dengan Tuhan, kami utuh dalam ketaatan dan kesetiaan kami dengan Tuhan, maka di mana saja kehidupan kami, di mana saja kami berada, di mana kami berkarya dan bekerja, maka Tuhan selalu memberikan kemenangan, Tuhan berikan keberhasilan dan kesuksesan bagi kami. Tuntun dan sertai setiap anak-anak Tuhan, supaya dalam menghadapi segala sesuatunya, dalam segala hal, apapun itu yang menjadi kesulitan, kesusahan, pergumulan, sakit, penyakit, kami tetap tahu bahwa Tuhan hidup, Tuhan terus memberikan kuasa kasih Tuhan bagi kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Mereka dengan kehidupan masing-masing dalam keberadaan sakit mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan lawat setiap anak-anak Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing. Sehingga dengan demikian, bahwa mereka tetap juga memiliki kesabaran dan ketekunan di dalam segala sesuatunya untuk pemulihan mereka. Dan mereka sungguh-sungguh sembuh dengan segala hidup yang mereka alami, mereka tetap bersukacita kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi semua kehidupan anak-anak Tuhan dengan berbagai kebutuhan dan keinginan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu kepada umat Tuhan di dalam menjalani hidup sehari-hari, supaya pikiran hati tidak tersesat dengan keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan yang harus diadakan. Anak-anak Tuhan
tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kesusahan karena kejahatan, kriminalitas di dalam kehidupan mereka. Kami yakin Tuhan menjaga setiap anak-anak Tuhan sehingga mereka menjadi orang-orang yang terus melakukan kesaksian mereka bahwa Yesus Kristus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi rumah tangga mereka. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam bangsa dan negara ini juga kami terus menyerahkan kepada Tuhan. Pemerintah kami dengan berbagai upaya mereka, khususnya menghadapi keadaan saat ini, resesi ekonomi yang terjadi karena masa pandemi ini. Ya Tuhan, tolong mereka, tetap berikan kuasa dan kehendak Tuhan bekerja di dalam pikiran mereka, bahkan dalam hati mereka. Dan Tuhan berikan hikmat, supaya dengan demikian, ketika mereka mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi, juga selalu memberikan ketenangan dan ketentraman, justru memberikan sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga bagi keberadaan Kota Balikpapan, Tuhan berkati supaya keadaan Kota Balikpapan ini juga baik pemerintah maupun masyarakat terus bergandengan tangan hidup dalam ketentraman, saling menghormati, saling memberi, berbagi di tengah-tengah kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan. Dan juga terus semangat di dalam melakukan kerja dan usaha. Kami berdoa ya Tuhan, juga di dalam berbagai keadaan karena Undang-Undang Cipta Kerja, berbagai demo yang terjadi, biarlah boleh memberikan aspirasi melalui demo ini untuk juga bermanfaat. Jauhkan segala hal yang dapat mengacaukan niat baik, apa yang mau disampaikan dengan baik kepada pemerintah. Semuanya dalam kendali Tuhan, bukan karena keinginan kekuasaan manusia atau berbagai kelaliman manusia ingin menunjukkan kebanggaan diri karena berbagai materi yang dipunyainya. Bapa Surgawi, kami percaya bangsa ini tetap di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan bekerja, kami terus percaya dan mengakui keadaan hidup kami tetap di dalam kuasa kasih Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah juga kami terus melakukan berbagai panggilan dan pengutusan gereja di tengah-tengah kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami serahkan kepadamu, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati, baik kesehatan, kekuatan, dan semangat yang telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur hanya kepadamu. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia di GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta 18 Oktober 2020. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. Yang pertama, bagi warga jemaat yang baru beribadah di GPIB Getsemani dan ingin menjadi warga jemaat, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah selesai ibadah ini, atau dapat menghubungi koordinator majelis sektor di mana saudara berdomisili. Yang kedua, berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Ibu Muriati, orang tua dari Bapak Yulianto, sektor pelayanan 4, pada hari Rabu 14 Oktober 2020. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, pengembalaan pengurus Pelkat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 17.00 WITA bertempat di gereja. Yang empat, peneguhan pengurus Pelkat akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 19.00 WITA. Yang kelima, sidang majelis jemaat triwulan pertama dan kedua akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Oktober 2020 pukul 18.00 WITA bertempat di gedung gereja GPIB Getsemani Balikpapan. Dimohon kepada presbiter dan BPPJ untuk menghadiri sidang tersebut. Demikian untuk diketahui. Yang keenam, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2020. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Lenasti Sispiani Titi Halawa, Litik STH, Kantoria, pianis, prokantor, vokal grup, paduan suara, dan seluruh jemaat GPIB Getsemani Balikpapan
dan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Seluruh partisipan yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja GPIB Getsemani Balikpapan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian diucapkan terima kasih. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-10 Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas penyertaan dan anugerahnya. Hanya oleh kasih serta kemurahannya, sehingga pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia PKLU GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 seakan mengubah tatanan kehidupan yang ada, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB diharapkan memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19, dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang kuat tidak hanya berasal dari jasmani yang sehat, melainkan juga dari jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemik ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, komputer, TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dengan ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan antara lain. 1. Jauhi
kerumunan atau keramaian. 2. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. 3. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting yang harus dihadiri. 4. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. 5. Jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks dengan tetap memakai masker. 6. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. 7. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak, kerabat yang menjaga. 8. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami Dewan Pelkat PKLU GPIB mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Leiwakabesi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Pui Merah MSI, Ketua 3 Pendeta Mauren Susana Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Dr. Andes Adri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5 Penatua Mengarah Saib Oloan Pangaribuan SE, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlene Yosef MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoi Debels STH, Sekretaris 2 Penatua Sheila Ariani Lumempo Salomo SH, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soendun SE, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB periode 2015-2020, Dewan Pelkat PKLU GPIB 2015-20. William Lusikoi, RHW Masi, Pingkan Siahaan Sumual, Priscilia Sitorus Yakob, Els Rumbengan Oro, Jenny Runturambi Songkilawang, Leo Ferdinandes, Firly Ruben Rondonubu.
Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun berada. Mari angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.